kalau pengen punya anak cowok makan daging-dagingan, bener apa enggak dong? Ya betul juga karena kan dia kan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya di acara Bincang Asik Ramadan. Jadi kali ini kita ada tema persiapan kehamilan. Jadi siang ini kita dengan narasumber Dr. Astrid Padang, SPOG. Dr. Astrid silahkan join. Oke, thank you. Oke, selamat siang Dr. Astrid. Teman-teman Instagram, ini Dr. Astrid sudah join, tinggal tunggu dari Bu Devi ya, Bu Yolanda ya. Mungkin sekilas Dr. Astrid untuk CV-nya, Dr. Astrid 2000. Oh, enggak usah. Jadi nyantai aja. Dr. Astrid ini tahun 2020 kemarin ya, ada gelar konsultan feto maternal ya, Dr. Astrid ya. Ya. Oke. Jadi ini sambil tunggu teman-teman yang lain join, Dr. Astrid ini coba saya Bu Yolanda ya. Sudah join? Bu Yolanda. Oke. Belum join. Bu Yolanda. Aduh, banyak yang komen. Dokter Astrid, dokter terbaik. Ini mantan pasien ini, Dokter Astrid. Diajak pulang sama pasien. Ayo pindah pare lagi. Bu Yolanda silahkan join. Kok belum request untuk video ya? Ya. Nanti selain mungkin yang tanya-tanya Bu Yolanda dari teman-teman nanti saya bacakan Dokter Astrid ya, nanti pasti banyak pertanyaan deh dari teman-teman. Oke. Aduh, Bu Yolanda belum. Ayo balik ke pare, Dok. Halo Dokter Astrid. Halo semua. Banyak ya. Iya, mungkin belum ini ya, Bu Yolanda belum ada ya. Bu Yolanda belum ada. Mungkin Dokter Astrid silakan yang seputar persiapan kehamilan dan sambil tunggu Bu Yolanda. Oke. Ini mungkin persiapan kehamilan ya kita ngomong ya. Siapa tahu pasien-pasien ada yang mau hamil lagi gitu. Itu ada yang tanya, Dok udah boleh nanya nggak? Boleh? Silakan. Boleh. Oke. Persiapan kehamilan tuh sebenarnya dimulai dari waktu premarital sebenarnya. Karena ada beberapa penyakit yang memang akan diturunkan selama kehamilan. Makanya kenapa premarital itu sangat penting sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya bercanda tuh sama pasien atau kalau lagi saya kuliah gitu atau diskusi sama mahasiswa gitu saya suka bercanda. Sebenarnya premarital itu bukan premarital, actually sebenarnya lebih tepatnya adalah pre-pacaran. Jadi kalau pacaran misalnya ketemu udah ada sama-sama sakitnya yang sama, ya better nggak pacaran ya toh. Kan kalau nikah kan susah. Premarital nanti pertanyaannya gini, loh Dok, nanti kalau sama-sama contoh talasemia gimana Dok? Lah kan susah dokternya nyautnya. Jadi intinya adalah saya bilang ya boleh menikah tapi harus komitmen tidak bisa mempunyai keturunan gitu. Karena nanti hasilnya adalah pasti anaknya akan menderita talasemia juga. Jadi memang persiapan itu banyak banget. Sebenarnya persiapan itu adalah sebelum menikah, premarital. Yaitu kita pemeriksaan dulu ya. Jadi contohnya misalnya pemeriksaan juga ya semua hepatitis B, HIV, talasemia, penyakit-penyakit yang misalnya diabetes dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak banget gitu yang memang harus dipersiapkan sebelumnya gitu. Kemudian ada lagi jangan lupa penyakit-penyakit itu tuh kita harus deteksi dulu sebelumnya. Bisa suami, bisa istri yang membawa. Makanya kenapa
premarital itu penting gitu karena kita mencegah masa depan si anak tersebut. Jadi memang kalau persiapan tuh ngomongnya panjang gitu loh Mbak Rika, dari sebelum menikah sebenarnya. Ya, terus kemudian waktu kita persiapan kehamilan juga penting banget. Selain persiapan gizinya juga, persiapan juga bagaimana pengecekan apa aja sih dok yang penting, kan pasti pertanyaannya begitu ya. Yang sekarang lagi digalakan pemerintah tuh sebenarnya penularan dari ibu ke bayi. Jadi ada 3 yang kita cegah, yaitu HIV, hepatitis, dan sifilis. Itu semua bisa di screening. Jadi biasanya kalau sebelum kehamilan terjadi kita bisa screening dulu, karena 3 itu harus dicegah, jangan sampai yang 3 itu menular ke bayi. Jadi itu lagi digalak-galakan banget sama pemerintah untuk sekarang ini. Jadi itu semua harus dicek sebelumnya gitu loh, ya termasuk premarital dan pemeriksaan sebelum kehamilan. Gitu. Jadi memang agak sedikit ribet mungkin ya, tetapi itu yang harus kita bicarakan sekarang karena arahnya nanti gini. Dulu kita berpikir ya, kita makan hanya pada saat hamil. Pokoknya outcome anak ini adalah saat saya hamil, saya makan supaya dia keluarnya baik gitu loh. Kenyataannya enggak, sampai sekarang itu adalah apa yang kita makan, ibu hamil makan gitu ya, itu adalah anak itu sampai nanti dia tua. Masa depannya anak itu adalah apa yang kita makan pada saat kita hamil gitu loh. Ya sama sih, mungkin itu paradigma yang mulai dikembangkan sekarang gitu loh. Jadi bahwa kita harus menjaga banget pola makan dan gizi. Karena saya juga termasuk mungkin yang waktu itu makan, ya udahlah makan aja lah, yang penting anaknya, yang penting asupan makanannya cukup, yang penting anaknya sehat, yang penting apa gitu. Dan itu sebenarnya dari kita pun sekarang berpikir, oh iya ternyata tuh enggak. Jadi kayak misalnya gini contohnya, mungkin penyakit diabetes lah gitu loh. Kita bingung kenapa diabetes makin banyak, kenapa cancer makin banyak. Itu salah satunya mulai ditarik mundur lagi adalah, oh kita harus lihat bagaimana cara si ibu ini mengkonsumsi segala macam makanan, termasuk gizi dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian apalagi yang kita harus lihat ya. Jadi sekarang pun saking canggihnya itu sekarang di Jakarta, bukan di Jakarta, di dunia tepatnya ya, di Indonesia juga lagi digaung-gaungkan adalah pemeriksaan gizi sesuai dengan genetik. Artinya setiap ibu tidak sama kebutuhan gizinya. Mungkin buat saya kebutuhan asam folat sekian, buat Mbak Rika lain. Untuk ibu-ibu yang lain juga beda gitu. Jadi memang banyak banget kemajuan di bidang untuk persiapan kehamilan itu banyak sekali gitu loh. Memang pemeriksaan itu masih cukup mahal. Jadi kita belum menganjurkan semua ibu. Tetapi kedepannya arahnya akan ke sana. Artinya masing-masing ibu hamil mempunyai kebutuhan masing-masing sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan halo Bu Yolanda, halo dong, siang. Ya. Susah dari tadi loh. Yes. Oke, ini mungkin saya jawab satu ya. Ini kan tadi yang nanya nih, saya sudah hamil 5 bulan tapi nggak suka minum susu hamil, apalagi minum obat-obat vitamin. Pokoknya saya makan kenyang gitu. Nah tadi saya bilang itu Bu, harus diatur gizi. Jadi gizi itu bukan cuma dari makanan sih, makanan akan membantu. Dan ada beberapa bagian memang tubuh kita menghasilkan, seperti DHA ya, atau kita sebut dengan omega 3. Tetapi nggak cukup, jadi tetap harus ada asupannya Bu, supaya bayinya sehat. Tetap harus ada asupan vitamin ataupun makanan yang dimakan sesuai. Jadi tadi saya ngomong nggak asal kenyang. Kita dulu berpikir, udahlah yang penting kenyang gitu ya. Nggak bisa lagi seperti itu ya. Oke, silakan Mbak Rika. Halo Bu Yolanda, salam kenal. Halo dokter, salam kenal juga. Mbak Rika, apa kabar? Iya, Bu Yolanda ini kesempatan emas buat tanya-tanya ini karena ahlinya. Kebetulan Dokter Astrid ini kan konsultan feto maternal, jadi ahlinya lah gitu-gitu gitu loh. Makanya ini tadi kan banyak yang komen pasien-pasien beliau dulu kan, Dok kapan balik Pare, praktek ini lagi aja ngapain di Jakarta katanya. Gitu loh. Oke deh Bu Yolanda, silahkan mau tanya apa gitu, silahkan monggo. Oke. Iya dok. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk kehamilan gitu? Tadi mungkin saya udah singgung dikit sih sebenarnya, persiapan premarital screening dan juga termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan beberapa penyakit yang mungkin diturunkan kepada bayi. Jadi itu harus kita siapkan. Kemudian salah satu juga yang kita siapkan gizi sebenarnya. Gizi itu harus diomongkan. Jadi sekarang gizi lagi sangat trending ya, karena kita harus menyiapkan bagaimana gizi itu harus tercukupi sebelum dan selama dan kehamilan tersebut, dan termasuk masa menyusui sebenarnya gitu loh. Jadi memang itu harus dipersiapkan semua. Selain juga ya tadi pemeriksaan tadi, artinya kita mencegah bahwa kualitas si anak ini yang lahir nantinya dia tidak tertular penyakit yang kita bawa atau memang kita membawa gitu. Contohnya talasemia, diabetes dan yang lain-lain gitu. Jadi memang itu harus di screening betul-betul sih di awal. Yang itu yang mungkin belum disadari ya.
Soalnya kan orang datang sekarang cuma 2 ya. Dok saya pengen hamil, sama satu lagi, dok saya udah telat 2 minggu, atau saya telat 1 minggu. Jadi udah kadung hamil gitu loh. Tapi sebenarnya itu sebenarnya kita sebut itu dengan fetal programming. Artinya kita harus menyiapkan benar-benar bagaimana kehamilan itu supaya kualitasnya jadi bagus, bukan hanya dalam waktu dia hamil menyusui, tapi sampai anak itu dewasa dan tua gitu. Gitu sih Bu Yolanda, kurang lebih ya. Oke. Jadi memang harus baik. dipersiapkan dari sebelumnya ya dokter ya. Memang banyak pasien ya memang gitu, tahu-tahu saya udah telat apa kan begitu. Ya, Jadi, saya udah telat atau kucuk-kucuk datang, saya pokoknya pengen hamil itu cepet-cepet. Ya. Nah, itu memang ya itu sesuatu yang memang kita harus sadari sekarang, bahwa kita berharap ke depannya lebih banyak lagi ibu hamil yang menyadari bahwa ibu yang pengen hamil atau semua wanita Indonesia mengerti bahwa pentingnya persiapan. Gitu. Terus gitu. Iya. Ya. Mungkin Bu Yolanda ada pertanyaan Terus, lagi? biasanya berapa lama kita harus perlu konsultasi ke dokter kandungan gitu, dok, sebelum hamil gitu? Ya sebenarnya konsultasi itu ya bisa 6 bulan sebelum ya, atau setahun sebelum, karena kita kan nggak bisa tahu kapan kita mau hamil ya. Misalnya gini, kalau persiapan ya belum tentu juga bulan depan kita langsung hamil gitu ya. Jadi biasanya setahun atau 6 bulan. Artinya kita diskusi sih sebenarnya. Bukan juga persiapan dengan pemberian obat-obatan yang lain, tapi diskusi aja apa yang harus dipersiapkan sebelumnya, apa yang harus makanan apa yang harus dimakan gitu ya. Terutama dalam hal ini sih saya berkolaborasi dengan dokter ahli gizi sih. Karena ahli gizi adalah ahli yang menghitung tepatnya banyaknya kalori, protein dan yang lainnya yang harus masuk ke dalam tubuh si ibu untuk persiapan kehamilan gitu. Jadi memang kurang lebih 6 bulan lah. Kalau setahun sebelumnya mau ngobrol juga oke. Artinya sudah menyadari kan apa yang harus disiapkan ya. Contohnya kayak kemarin ada pasien datang gitu ya. Kebetulan pasien ini pasien Jakarta, pasien lama. Udah berapa kali datang gitu, nggak hamil, memang belum pengen hamil mereka. Kemarin saya baru tahu ternyata suaminya cerita gitu. Maksudnya, oh ya istri saya tuh kadang-kadang suka minum alkohol. Oke lah, kita ada ngomong kan sosial alkohol ya. Jadi kalau kita mau clubbing, kita ketemu teman, kita kadang-kadang minum alkohol gitu. Oke lah, saya mungkin juga gitu. Tetapi ini tuh dia tuh ternyata sering minum alkohol, satu. Kedua merokok. Jadi yang kayak gitu-gitu kan kita harus ngomong bahwa sebelum kehamilan itu terjadi ya lebih baik semua kebiasaan yang tidak baik ya dihentikan, termasuk merokok, termasuk alkohol gitu ya. Jadi persiapan, jadi bukan stop hanya waktu masa hamil aja, tapi sebelumnya. Ya 6 bulan setahun lah, 6 bulan lah minimal gitu ya Bu Yolanda ya. Tapi kayak gitu, kayak alkohol, kayak gitu kan, kita kan nggak ngerti kan. Kita sudah terlanjur seperti itu, sudah minum alkohol kayak gitu. Terus beberapa bulan kemudian hamil, itu untuk apa ada dampak gitu? Dampaknya atau gimana dok? Alkoholik itu hanya, jadi waktu kita itu namanya ada sindrom alkohol pada kehamilan. Jadi sebenarnya konsumsi alkohol itu berapa banyak yang akan mempengaruhi menjadikan sindrom alkohol pada si ibu hamil tersebut. Jadi kalau udah lewat sekian bulan sebenarnya udah nggak apa-apa. Dan memang gunanya untuk konsultasi sebelum kehamilan adalah memang kan supaya bisa dihentikan sekian bulan sebelumnya gitu loh. Jadi sebelum berapa bulan sebelumnya sudah berhenti, dan waktu selama hamil juga berhenti gitu loh. Ya cuma ada gini sih, kadang-kadang ngomong, oh nggak apa-apa dok, saya ngerokok, anak saya gede-gede aja gitu. Ya, tapi kan ya saya selalu ngomong gini sih tepatnya, suatu aturan kalau kita langgar gitu ya, tapi semua baik-baik aja, it's okay gitu loh. Tapi kalau udah kejadian baru bingung gitu. Jadi lebih baik ya kalau nggak boleh ya better enggak. Gitu aja sih Bu Yolanda. Ya. Terus makanan apa, minuman yang perlu dihindarin, terus apa yang dibolehin untuk ibu hamil gitu, apa dok? Oke, mungkin kalau makanan ya tadi ya, maksudnya kita menghindari, sekarang kan makanan itu kan kita sangat takut mengkonsumsi makanan yang, bukan takut sih, kita khawatir mengkonsumsi makanan yang mentah ya. Jadi misalnya sayur mentah gitu ya, lalapan, salad gitu ya. Tetapi yang jadi kontroversi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan mentah itu adalah kandungan mikronutriennya sangat tinggi gitu loh. Jadi akhirnya kita menganjurkan, mungkin dulu kita ekstrim gitu ya, Bu jangan makan sayur mentah nanti toksoplasma. Karena kita takutkan dari situ adalah toksoplasma sebenarnya. Nah, akhirnya kita akan sebutkan bahwa sekarang boleh banget ya makan makanan mentah, tetapi yang dicuci sendiri. Artinya kita yakin bahwa itu bersih. Ngerti ya?
Bukan Iya, yang iya. kita makan di pinggir jalan lalapannya enak nih. Oh, nggak bisa gitu. Jadi boleh kita makan dan itu sangat bagus dikonsumsi karena dilakukan penelitian tuh di Bandung karena kebetulan orang Jawa Barat memang suka makanan yang mentah ya dan lalapan gitu deh gitu ya. Nutrisi mereka bagus banget gitu loh. Mikronutrisinya sangat bagus gitu loh. Jadi makanya kenapa akhirnya kita berkesimpulan bahwa ya nggak bisa juga kita ngelarang pasien itu tidak makan makanan mentah. Oke, kemudian yang mungkin harus dikhawatirkan adalah makanan-makanan laut ya. Kita menghindari banget timbal sebenarnya. Jadi makanan air laut juga artinya ikan dan yang lain-lain itu biasanya kita anjurkan bahwa lebih baik makan ikan air tawar. Dan tahu nggak sebenarnya ikan apa yang paling banyak proteinnya? Ikan gabus, murah meriah. Dan bahkan orang nggak pengen makan gitu sebenarnya. Tetapi itu sangat bagus gitu. Dan mungkin saya bisa sharing sedikit di sini adalah saya punya pasien Madura. Jadi dulu saya banyak banget orang Madura gitu ya. Mereka bener-bener ikan gabus itu di blender loh. Saya sampai what? Ya, di blender dan diminum. Tapi itu memang betul karena itu memang proteinnya sangat tinggi. Memang ikan murah, tapi proteinnya adalah sesuatu yang sangat tinggi. Jadi mereka bisa makan. Nah, kemudian makan makanan yang bergizi yang lainnya lah ya. Artinya makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna lah, simpelnya gitu sebenarnya. Jadi susu tambahan ya selalu ya, tapi artinya komposisinya sesuai. Jadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein gitu. Nanti waktu kehamilan akan ditambah dengan suplemen tentu untuk menunjang mikronutriennya gitu. Hamil emang waktu saya hamil tuh banyak vitamin yang dari dokter Fran gitu ya. Banyak banget vitaminnya. Ya. Anak saya aktif sekali ya. Ya. Aduh, ampun. Salah satunya yang paling penting tuh sebenarnya omega 3 yang kita yang besar-besar itu kan dok vitaminnya. Ya, minyak ikan. Itu. Ya. Karena minyak ikan itu cuma bukan pengaruhnya pada bayi waktu dia masih lahir, tapi dia mempengaruhi whole selama kehidupan. Sepanjang fase kehidupan kita. Jadi memang benar-benar sangat penting. Dan kemudian kan DHA itu kan pentingnya itu kan di waktu trimester ketiga pada waktu perkembangan otak maksimal, kemudian 18 bulan setelah kelahiran. Makanya kenapa ada itu, nggak boleh nyebut ini ya, nggak boleh nyebut merek ya. Ada omega 3 yang diberikan sampai untuk ibu menyusui kan sebenarnya. Karena memang itu untuk menunjang perkembangan development, brain development dan visual development. Nah kemarin tuh saya tuh baru bukan seminar sih, webinar tentang makronutrien. Ada yang bertanya, apakah dengan pemberian DHA dapat mengurangi autism atau ADHD? Ya beberapa penelitian mulai menyebutkan hal itu gitu karena brain development itu adalah sangat dipengaruhi oleh si omega 3 tersebut gitu loh. Cuma memang penelitian kan banyak banget ya. Jadi mungkin masih ada penelitian lebih lanjut lagi. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa menemukan bagaimana mengurangi angka ADHD dan autism pada anak-anak gitu. Ya. Terus asam folat. Ya. Itu yang penting banget ya, Dok. Yes, asam folat salah satu yang sangat penting sebenarnya. Karena asam folat itu untuk mengurangi defek pada susunan saraf perifer maupun pusat. Jadi memang harus diberikan pada waktu sebenarnya kita idealnya memberikan sebulan sebelum kehamilan kita udah mulai preparing sih. Cuma sebenarnya tadi saya lagi sebutkan kan nggak mungkin ya dalam sebulan ini saya preparing minum vitamin asam folat tiba-tiba bulan depan saya hamil. Ya bisa aja. Tapi mungkin aja saya akan hamil dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Jadi memang kita akan preparing asam folat dengan dosis yang sangat minimal untuk sebelum kehamilan dan nanti akan menaik pada waktu setelah jadi kehamilan. Memang itu harus dipersiapkan sih Bu Yolanda. Jadi memang di puskesmas juga sekarang mulai diberikan asam folat gitu, bukan hanya zat besi. Jadi sangat kita kan nggak ngerti kan makanan apa aja yang mengandung asam folat tuh. Contohnya apa sih Dok? Sayur-sayuran hijau, ada beberapa ikan juga dia mengandung asam folat gitu ya, bisa dimakan juga gitu ya. Tapi memang nggak spesifik. Tapi makanan itu kan juga nggak terlalu banyak membantu. Jadi memang harus dibantu dengan suplemen sih pada kenyataannya. Karena hanya sedikit asupan yang bisa diserap dengan baik gitu. Jadi dia harus butuh asupan suplemen memang. Oh bukan jualan vitamin ya, tapi memang suplemen tuh penting ternyata. Iya. Sebenarnya penting. Benar. Terus ada kan kayak dokter tadi bilang nggak boleh makan mentah. Nah, yang suka makan makanan bukan makanan si restoran yang makan mentah pasti udah dokter tahu lah. Dok, nggak mungkin saya sebutin di sini kan. Itu tuh boleh kan sih dok? Saya memang nggak suka sih nggak suka makanan mentah. Tapi saya suka yang
kadang ada orang yang kamu jangan banyak makanan yang bakar-bakaran, nggak boleh kalau Oke. waktu hamil. Ya, Itu emang boleh atau enggak? Lah saya suka yang bakaran itu, kalau yang makanan yang mentah nggak ya? mentah itu saya enggak suka. Oke, jadi gini, mentah itu yang tadi saya bilang sebenarnya sayuran mentah itu banyak banget mengandung mikronutrien. Jadi semua yang tidak diolah itu bahkan mengandung mikronutrien. Jadi memang harus kayak sayur-sayuran dan buah-buahan memang harus dicuci dengan bersih ya. Jadi kita boleh makan ya. Ya mungkin yang kita agak hindari adalah makan sesuatu yang mentah di restoran karena kita nggak tahu cara pengolahannya gitu ya. Bukan menyalahkan restoran, bukan, tapi kita harus yakin bahwa kita nyuci sendiri gitu aja sih sebenarnya. Oke. Kemudian kedua, makanan bakar-bakaran. Bakar-bakaran itu bukan masalah bakarannya sebenarnya, tapi semua yang dipanggang atau di grill namanya itu biasanya kurang matang atau setengah matang. Tapi saya makannya sampai gosong gitu, Dok. Nah, itu gosong juga. Enggak boleh ya? Gosong juga nggak boleh. Dok, saya tuh nggak bisa makanan mentah, nggak bisa makanan yang setengah matang. Lalu pas makanan yang stick-stick itu kan well done banget ya, sampai kering, sampai saya bilang gitu. Kalau makanan yang setengah matang yang agak merah padahal nggak suka. Iya. Tapi memang nggak boleh juga yang terlalu gosong ya, jadi judulnya gitu ya. Makanya intinya sih hidup itu selalu harus pas. Iya. Yang berlebihan tuh nggak boleh ya, Dok. Ya, yang kurang nggak boleh, yang berlebihan nggak boleh. Itu prinsip itu. Ya karena makanan-makanan yang di grill itu dipanggang itu adalah apalagi yang berkaki 4 ya, terutama dia biasa menjadi faktor jadi toksoplasma. Jadi memang kita menganjurkan kalau bisa sih makan yang cukup matang atau well. Bukan nggak boleh juga well done lah ya. Paradigmanya udah bergeser lah ya. Ya. Ini kita boleh jawab satu lagi nggak di Mbak Rika ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Dari Bu Yolanda mungkin sudah? Ya. Dari Bu Yolanda sudah dulu atau? Belum. Nanti kita lanjut. Lanjut ya. Nanti aja lagi. Oke, itu ada pertanyaan soal Dokter Astrid langsung dijawab aja mungkin. Ya. Itu Dok, sekarang saya mau hamil anak kedua banyak atau ketiga. sekali ini, Dok. Oh gitu ya. Ini saya dapat yang baru dokter ini. Dari awal ya, Dok, katanya kalau luka SC dalamnya nggak pas sama letak janinnya, takutnya nanti ibunya bisa perdarahan hebat dan bisa diinfokan, itu bagaimana ya, Dok? Oke, Bu Novita, mungkin permasalahan dari post-seksio atau pasien post-SC adalah sebenarnya bukan dari perdarahan atau yang lain-lain, tapi yang paling kita takutkan adalah ketika plasenta itu menempel di bekas luka operasi, karena itu akan menyebabkan dia sebutnya placenta akreta, di mana placenta itu akan tembus. Jadi akarnya ya, bahasa awam itu. Jadi itu akan tembus, pembuluh darahnya akan tembus sampai keluar. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kenapa kita selalu menganjurkan bahwa untuk ibu hamil itu maksimal 3. Meskipun saya excuse banget ya, saya 4 kali SC, melanggar aturan ya, dan puji Tuhan nggak kenapa-napa gitu maksudnya. Tapi saya tetap menganjurkan pasien saya tetap 3 kali. Yang kita takutkan sebenarnya bukan masalah itu, tapi masalah mungkin nggak dia akan jadi placenta akreta gitu, karena memang dengan luka yang ditoleh di tempat yang sama berkali-kali dengan cara penjahitan dan lain-lain memungkinkan untuk dia menjadi lebih tipis, betul. Dan kita nggak bisa ngatur placenta itu akan tempel di mana. Kalau kayak saya tuh saya puji Tuhan banget, plasenta itu waktu hamil keempat itu tidak nempel di anterior gitu, dan saya sudah siap-siap waktu itu kalau ini nempel ke depan ya dengan resiko yang harus diterima. Jadi memang bukan masalah perdarahannya ya. Itu ya Bu Novita. Oke, kita melanjut pertanyaan apa? Bu Yolanda dulu. Nanti banyak nih nggak kelar. Satu lagi Dok, mungkin dari teman-teman Instagram ya. Oke, silakan. Apa ini? Ketebalan dinding. Karena terlalu banyak ya. Oke, random. Oke. Dok, saya mau nanya, kalau ketebalan dinding rahim 0,8,5 di hari ke-12 tapi nggak kelihatan triple line, siklus mens sama itu bagaimana ya, Dok ya? Idealnya memang tebalnya sekitar 8 cm pada hari ke-12, artinya di mana itu masa subur. Nah, tidak bisa terlihat triple line tuh banyak faktor. Ya, mungkin ada benjolan, mungkin karena dindingnya tidak rata, mungkin ada polip atau ada miom submukus saya sebutkan. Jadi macam-macam banget sih, Bu. Tapi sepatnya kita harus evaluasi sih apa yang menyebabkan dia tidak jadi triple line tersebut. Biasanya pada pasien-pasien yang akan melakukan program hamil akan melakukan pemeriksaan, salah satunya adalah hysteroskopi untuk menilai apakah dinding rahim itu ada sesuatu di dalam atau tidak. Nah, biasanya dokter akan melihat indikasinya sesuai dengan pemeriksaan apa sih yang membuat dia bisa triple line gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu menjawab karena saya nggak lihat kasus, tapi yang bisa dilakukan bisa aja karena ada benjolan, ada polip, atau memang ada yang lain dan menyebabkan dinding rahim itu tidak jadi rata atau triple line gitu. Gitu ya Mbak Rika. Oke deh.
Mudah-mudahan masih join dan jadi bisa mendengarkan langsung. Iya, 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 iya. Terus mungkin ini sudah, soalnya terlalu banyak, makanya waktu 30 menit itu rasanya kok, aduh dong, nggak cukup ya. Bu Yolanda aja belum Ya, semua. ya. Next time, Banyak ini pertanyaannya. next time kita bikin lagi kedua ya. Iya, Kita bikin lagi kedua dengan temanya, topik yang lain. temanya Oke. sangat menarik gitu. Ya, Iya. ya, ya, ya. Mungkin Bu Yolanda dulu, nggak apa-apa sambil saya Silakan. pilih dulu deh. Ya, Iya. silakan ya. Terus calon ibu hamil boleh nggak dok nerima vaksin COVID-19? Oh ya, ini yang lagi Apalagi trending sekarang ya. lagi Ya. trending ya. Oke. Sesuai situasi. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa sampai sekarang kita belum mengadakan penelitian secara skala besar bagaimana pemberian vaksin COVID itu terhadap ibu hamil. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada sempat bukan gosip ya, memang berita ya bahwa ada ibu hamil yang divaksin di luar ya, saya lupa di mana itu waktu itu, Eropa kalau nggak salah atau Amerika, dan ternyata antibodi ditemukan di air susu. Benar nggak? Ada yang pernah dengar pasti itu agak-agak beberapa minggu yang lalu agak-agak heboh. Ya kebetulan kalau nggak salah ibu yang divaksin itu adalah dia tenaga medis. Jadi kemarin itu kesimpulannya adalah kita tidak boleh vaksin ibu hamil karena belum ada bukti bahwa kan semua vaksin itu harus diuji. Dan orang yang terakhir yang akan diuji adalah sebenarnya ibu hamil dan anak-anak. Jadi memang itu pertimbangannya banyak banget ya, harmful-nya bagaimana gitu ya, untung dan ruginya seperti apa. Nah, jadi memang sampai sekarang kita belum memutuskan bahwa ibu hamil belum bisa divaksin, kecuali memang dia di garda depan. Sebagai petugas COVID ya, dokter, perawat dan lain-lain. Itu pun hanya beberapa negara yang menjalankan gitu. Seperti kita juga belum menjalankan untuk ibu hamil. Kita masih strict bahwa ibu hamil tidak boleh. Tetapi pada pasien-pasien atau ibu-ibu yang persiapan hamil, ya, dia boleh melakukan vaksin COVID dan bisa menunda persiapan hamilnya sebulan sebelum program. Jadi sebulan dari vaksin kedua itu diizinkan untuk vaksin. Jadi sekarang tuh kita buru-buru gitu. Jadi ibu hamil saya program dok, saya mau vaksin. Oke, vaksin dulu. Semua kita oper ke arah vaksin ya, karena karena juga kita mendukung program pemerintah untuk tercapainya herd immunity. Jadi kita akan mengatakan bahwa kalau ada kesempatan vaksin, ibu persiapan hamil, vaksin dulu. Nah, ibu hamil, sekarang pertanyaannya akan berubah ke ibu menyusui bagaimana dok? Ibu menyusui boleh. Jadi begitu habis lahiran, hamilnya selesai, boleh divaksin gitu. Karena memang katanya antibodinya akan masuk ke air susu ya. Itu juga masih diteliti sih sebenarnya. Jadi ya diperbolehkan. Yang masih nggak boleh sampai sekarang memang ibu hamil sih Bu Yolanda. Oh iya. Oke, dilanjut aja Bu Yolanda kalau masih ada pertanyaan. Iya. Ya. Terus kapan waktu yang optimal untuk berhubungan seks biar cepat hamil? Oh, oke. Jadi menghitung kayak siklus gitu gimana dok? Kayak itu kemarin-kemarin nggak pernah gitu sih. Sekarang kan pengen punya anak ya kan, jadinya aku itu aku cari gimana caranya ngitung siklus. Oke. Itu juga pertanyaan yang menarik. Sebenarnya sekarang kita udah nggak manual ya. Itu banyak banget aplikasi yang bisa menghitung masa subur ya. Ya banyak banget lah aplikasi-aplikasi di iPhone, di Google Play, di iPhone juga. Nah, jadi sebenarnya kalau kita basically itu kita akan menghitung siklus haid itu dimulai dari hari pertama mens terakhir sampai hari pertama mens berikutnya. Bisa durasinya 28 sampai 35 hari yang normal. Nah, kita katakanlah ambil normal lah, orang akan menstruasi 28 sampai 30 hari, ya. Jadi kita akan bagi ya ini simple banget. Ini sesuatu yang sangat simple sebenarnya Bu Yolanda. Jadi supaya nggak bingung juga. Jadi sebenarnya 28 itu dibagi 2, dia akan ketemu hari ke-14. Jadi idealnya adalah hari ke-14 dia akan ovulasi atau masa subur. Tetapi kan sebenarnya gini, nggak ada satu orang pun yang bisa memprediksikan tepatnya kapan benar-benar ovulasi. Nah ya, jadi kita akan menambahkan 3 hari ke depan, hari ke-11 dan 3 hari ke belakang. Nah, seminggu itu kita anggap sebagai masa subur gitu loh. Jadi kalau mau membuat dan membuat gitu ya. Ya di 1 minggu itu gitu loh. Jadi supaya pas lah kenanya. Tapi itu berlaku untuk orang-orang yang siklus menstruasinya teratur ya. Kalau yang nggak teratur tuh memang sulit dan memang kita harus atur dengan obat-obatan dan kita harus kontrol memang supaya dia tepat. Tapi itu pun ya itu seperti tadi saya bilang nggak ada satu orang pun yang bisa menentukan pas nggak, kecuali kita atur ya Bu. Jadi kita berikan obat terus kemudian nanti kita pecahkan. Nah itu memang akan sesuai. Itu pun nggak tepat gitu loh. Kita kasih obat pecahnya kapan ya? Itu kesimpulannya 36 jam berikutnya. Tapi ya nggak ada yang bisa bilang tepat ya.
gitu loh. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu Bu Yolanda. Iya. Kurang lebih ya. Ya. Nah ini dok penting. Tips agar bisa hamil anak kembar. Apa tipsnya? Apa tipsnya? Wah, anak kembar nih agak-agak susah nih, karena saya pengen anak kembar juga nggak jadi gitu loh. Tapi jadi banyak anak iya, tapi kembar nggak jadi gitu. Jadi anak kembar itu juga tergantung juga satu memang biasanya ya sebenarnya diturunkan itu juga belum jelas banget ya, tapi memang untuk anak kembar itu adalah kalau kita mau anak kembar kita harus bantu program. Jadi kita harus bagaimana membuat telur itu jadi banyak. Jadi kayak insem gitu ya. Inseminasi kita akan berikan obat supaya masa suburnya tepat, telurnya batang banyak gitu ya. Saya punya satu pengalaman, bukan saya sih, suami saya, karena suami saya juga obgyn dan bagian fertility. Jadi dia sebenarnya yang program hamil banyak ke dia. Saya cuma terima jadinya kalau sudah jadi. Nah, jadi pernah sekali waktu gitu ya, kita di insem, bayinya di insem gitu ya. Terus kemudian yang terjadi adalah hamil kembar 5. Wow. Jadi memang ibu itu usia subur, telurnya bagus, responnya bagus. Terus lucunya Mbak, ya namanya manusia ya Bu Yolanda ya, saya cerita lagi nih, namanya manusia gitu ya. Begitu hamil 5 dia datang, dia ngomong gini, dok saya tuh cuma minta 1, minimal 1, 2 maksimal, ini 5 kata gitu. Jadi akhirnya, ya jadi maksud saya tuh pemberian obat-obatan akan mempengaruhi untuk jadinya anak kembar. Jadi memang kalau ingin anak kembar ya artinya konsultasikan dulu dengan dokter yang ada pemberian obat. Atau bayi tabung deh, sekalian masukin embrionya 3, 4 gitu. Itu pun belum bisa jadi kembar loh. Belum tentu. Jadi memang agak sulit memang untuk berarti bayi tabung itu nggak bisa, kita nggak bisa ngomong berhasil, itu nggak itu ya dok. Iya ya, karena kan kalau berhasilnya tetap 50% kan sebenarnya. Jadi kita juga nggak bisa bilang. Jadi kadang-kadang gini loh, saya pengen kembar dok gitu. Aduh dalam hati gini, aduh Bu 1 aja kalau jadi dokternya udah happy banget gitu loh hamil gitu. Tapi memang dengan bayi tabung bayi tabung dan inseminasi akan memperbesar kemungkinan untuk hamil kembar. Gitu loh. Ya sering banget kan 3, triplet, bukan 2 lagi loh, triplet gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bu Yolanda. Iya. Oke. Terus apa ada tips dok yang kita misal nih pengen punya anak cowok, tipsnya apa? Terus cewek tipsnya apa? Tapi katanya orang-orang nih dok ya, kalau pengen punya anak cowok makan daging-dagingan, bener apa enggak dok? Ya betul juga, karena kan dia kan sifat asam dan basa sih. Tapi sebenarnya cowok dan cewek itu yang menentukan adalah dari si bapak, karena yang akan bawa XY itu adalah suami, ya kan? Jadi kita kan bawanya XX gitu loh. Jadi dia yang mana mau masuk nih, yang Y atau yang X gitu lah. Jadi memang akan diatur. Betul, memang makanan daging itu adalah sifatnya basah gitu. Karena kalau untuk Y itu dia akan berespon dengan sesuatu yang bersifat basah. pH-nya ya maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin anak cowok gitu, saya suka ngomong. Jadi itu tuh ada pengaturan kapan ovulasinya, tapi itu kan harus kontrol ke dokter. Yang mungkin yang paling gampang yang saya suka ngomong ke pasien adalah gini. Oke, buat suasana vagina jadi basah suasananya. Ya gimana caranya dok? Pakai soda kue, baking soda itu kan dia pH-nya basah. Jadi sebelum berhubungan kita bisa bersihkan dulu vaginanya dengan cairan gitu. Kalau perempuan kebalikannya harus asam. Jadi biasanya kita anjurkan dengan air garam. Tapi juga takaran pertanyaan berikutnya gini loh, takarannya berapa dok? Oke, takarannya itu mungkin 1 sendok atau 2 sendok, kemudian udah cukup kita larutkan dengan air 1 gayung, kemudian buat ini aja ya, dibersihkan, dicebok gitu vagina, jadi supaya suasana jadi ikut basah. Cuma itu kan tips dan trik ya, cuma ya sekali lagi memang yang menentukan adalah ya kita berusaha sih, ya kita berusaha, tapi tetap yang menentukan adalah Tuhan. Terus kemudian ada cenderungan gini loh, ya kalau dia laki semua, kalau dia cewek semua. Nah itu juga susah itu. Mau kita gimana pun juga tetap jadinya outcome-nya akan seperti itu ya, masih misteri lah sebenarnya ya. Tapi mungkin itu sudah trik dan trik yang paling mudah dan murah meriah lah Bu Yolanda. Iya, waktu saya hamil juga anak saya cowok kan, banyak makan daging-daging, paling suka itu makan bakar-bakaran itu tadi dok. Hampir setiap hari itu ke Surabaya makan itu yang bakar-bakaran itu. Hampir setiap hari. Iya betul. Daging-dagingan. Oke. Itu bisa lah. Tapi kalau makan daging setelah hamil dan berubah jadi cowok itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kadang-kadang pertanyaannya adalah, dok kalau saya hamil, ini udah hamil dok, bisa saya ganti kelamin? Nah itu saya nggak bisa itu. Aduh, itu susah banget.
Itu nggak Iya, bisa iya, ya. Jadi iya, memang iya. lagi-lagi persiapan ya Bu Yolanda ya. Memang Iya. persiapan ya. Oke, preparing. Oke, Mhm. oke. Oke dah. Udah sih, Mbak. Ya, Sudah ya, mungkin Bu Sudah. Yolanda. Itu Oke, pertanyaannya. oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini, Dok, saya usia 24 tahun dan ada sakit bawaan, ITP katanya. Insya Oke, Allah mau menikah awal Juni mendatang. Jadi oke. kira-kira bisa nggak sih saya mengikuti program hamil? Soalnya ini saya masih konsumsi siklosporin sama metilprednisolon. Ya, Kira jadi lagi-lagi kalau dengan berbagai macam kelainan tambah, memang ITP adalah salah satu kelainan yang memang waktu kehamilan akan mempersulit kehamilan, betul. Ya, entah itu prosesnya, entah itu juga apa namanya selama kehamilan itu berlangsung. Makanya kenapa harus dikonsultasikan juga dengan bagian penyakit dalam, khususnya yang mengawat ITP-nya adalah bagaimana pada kondisi maksimal dan apakah sudah diizinkan untuk terjadinya kehamilan. Jadi maksudnya memang pemberian obat-obatan itu kan nggak bisa dihentikan ya untuk orang-orang ITP. Jadi memang harus ditanyakan bagaimana kondisinya yang maksimal, artinya biasanya kita berkolaborasi dengan penyakit dalam bahwa ini adalah kondisi yang optimal untuk boleh hamil atau persiapan kehamilan gitu. Jadi memang kita butuh sejawat penyakit dalam untuk menentukan kapan timing yang tepat gitu. Jadi memang ibu harus konsultasi juga bagian kandungan juga tetap bagian penyakit dalam ya dokternya. Ya betul. Ya. Terus kemudian ini ada lagi, itu tadi dari Bu Aulia. Ya. Terus kemudian ada lagi dok pertanyaan. Jadi rahimnya retroveksi, bisa enggak? Karena apa namanya, apa itu salah satu akibat dari sulit hamil gitu. Ya kita nggak bisa, ya memang itu salah satu yang menyebabkan sulit hamil. Mungkin kalau dengan retroveksi itu mungkin posisi berhubungannya yang diganti gitu, karena bagaimana bagaimana caranya supaya waktu sperma itu keluar atau air mani keluar itu dia si serviks ini akan terendam. Jadi kalau dia posisinya retroveksi mungkin berhubungannya harus dirubah caranya. Jadi bukan seperti misionaris biasa, tetapi posisi dari belakang gitu, atau mungkin doggy style. Jadi dia memang supaya memposisikan bagaimana caranya si serviks ini akan ketemu dengan akan terendam oleh cairan sperma tersebut. Karena cairan air mani itu kan hanya sebagai alat kan, sebenarnya kayak bus lah saya bilang. Begitu dia nyampe airnya situ, spermanya akan jalan masuk gitu. Jadi bagaimana memposisikan supaya sperma itu bisa masuk ya, mungkin dengan style, nggak salah satunya dengan style seperti itu gitu loh. Tapi memang dia akan menyulitkan untuk kehamilan. Yes, betul. Gitu. Mungkin lebih banyak konsultasi secara langsung ya, ya dok. Ya, that's right. Ya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Bagaimana pasien, apakah pasien autoimun? Bukan terakhir sebenarnya. Banyak sih. Tapi berhubung waktu ya. Jadi ini ada bagaimana dengan pasien autoimun? Apakah akan mempersulit kehamilan? Iya, pada beberapa penyakit autoimun akan memang mempersulit kehamilan, dan kemudian penyakit autoimun itu juga pada waktu kehamilan terjadi juga akan memperburuk keadaan si ibu. Makanya kenapa pada penyakit-penyakit dengan autoimun itu kita harus benar-benar berkolaborasi dan bagaimana caranya supaya autoimun itu bisa teratasi dengan baik. Karena itu susah, itu kan berlangsung seumur hidup memang. Jadi memang kalau ditanya mempersulit, ya. Mempersulit waktu saat program, ya. Mempersulit pada saat hamil, ya. Dan biasanya kita harus memilih antara ibu atau bayi gitu untuk mempertahankan. Karena memang kebanyakan, contohnya gini lah, pasien-pasien dengan lupus. Boleh hamil nggak dok? Boleh, asal dia terkontrol. Artinya dia dalam keadaan normal gitu. Jadi kalau dia normal, dia boleh hamil. Tetapi kita tetap harus melihat pada waktu kehamilan tersebut, kita harus mengontrol juga penyakit autoimun tersebut dalam kondisi normal apa tidak. Karena begitu dia akan flare up atau akan naik, dia bilang namanya, biasanya akan pengaruhi si ibu. Bukan si bayi, tapi si ibu. Jadi memang harus dipersiapkan benar-benar pada pasien-pasien dengan autoimun. Gitu ya Mbak Ika. Oke. Dok, satu lagi mungkin dok, ini boleh. Jika anak pertama sudah kelainan, untuk mencegah kelainannya pada hamil kedua, gimana caranya dok? Kita harus lihat itu dulu. Kelainan itu disebabkan oleh apa? Genetik, kromosom, atau memang karena faktor luar ya, lingkungan ya. Jadi saya nggak bisa jawab banyak di sini. Adalah cari dulu penyebab kelainan pertama itu apa. Karena kalau kita tahu misalnya tadi kekurangan asam folat, contohnya pasien-pasien dengan anencefali atau batok kelapa, kepalanya nggak terbentuk. Kalau lagi puasa ngomongnya kelapa loh.
aduh, kepala. Jadi batok kepala nggak terbentuk gitu ya. Itu tuh memang berarti mungkin ada kekurangan asam folat, atau jangan lupa juga dia ada kelainan genetik yang mempengaruhi asam folat tersebut. Jadi memang kita harus melihat apakah kelainan yang pertama ini supaya kita bisa mencegah kelainan pada yang kedua gitu. Karena ada yang diturunkan, ada yang pasti berulang, ada yang tidak. Jadi mungkin tolong konsultasikan dulu bagaimana apakah kelainan tersebut gitu. Mbak Rika. Oke deh. Oke. Ya, oke. Terima kasih Dokter Astrid. Ya, Tadi terima kasih Mbak Rika. Tapi sudah 45 menit. Oke, over. It's okay, nggak masalah. Ya, next pasti kita mungkin dengan materi yang sama, atau mungkin nanti kita cari materi yang lain, karena ini masih banyak, bahkan ada yang DM, ini bisa enggak minggu depan? Karena minggu depan Dokter Astrid lagi, boleh enggak? Boleh banget, tapi habis lebaran kali ya. Nanti yang lain pada liburan kita. Minggu depan udah lebaran. Lebaran ya. Mungkin 2 minggu lagi, atau ya nanti kita ngobrol lagi dengan topik yang lain juga, mungkin kita bisa gabung dengan gizi atau yang lain gitu ya. Jadi kita bisa ya artinya sharing ilmu lah gitu, berbagi ilmu gitu. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin cukup segini dulu, karena ini nggak usah diresum karena banyak sekali ini, dan dari teman-teman pertanyaannya masih banyak sekali yang belum dibacakan, bahkan dijawab sama Dokter Astrid. Mungkin next nanti kita bisa join lagi Dokter Astrid. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin bisa dibantu dengan DM kali ya Mbak Rika ya, kalau memang mau bertanya ya. Nanti kita bisa jawab ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika, terima kasih Bu Yolanda. Saya nih terima kasih Dok. Saya ini agak lintas daerah soalnya. Oke, tinggal Bu Yolanda kalau mau ketemu Dokter Astrid, mau konsul, kapan Dok? Dokter Astrid di Jakarta ya? Iya, saya kebetulan cuma single tempat praktek, saya cuma di Atmajaya karena saya dosen. Jadi saya cuma di Atmajaya aja. Oke. Iya. Nggak ke Pare aja Dok. Nanti saya ya lagi dipertimbangkan dan dipikirkan kapan harus waktu tepatnya untuk kembali sih. Oke. Mudah-mudahan ya Dok ya. Dalam waktu dekat. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Dok. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Bye. Acara berikutnya. Oke, selamat siang. Ya.